Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat mobil yang awet dan tidak pernah mogok selama 5 tahun sampai ke kilometer 100 ribuan seperti ini teman-teman. Nah apa saja, bagaimana teknik dasar dalam merawat mobil kesayangan? Simak terus videonya. Nah, hari ini saya akan memberikan tips dalam melakukan perawatan dasar mobil ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Sekarang hari sedang hujan. Nah, sekarang saya akan memberikan tips dalam melakukan perawatan mobil yang harus kita lakukan dasar agar mobil kita menjadi awet. Nah, yang pertama saya beritahu ya, di sini beberapa komponen dari mesin seperti box filter udara, aki, wiper, sebagainya akan saya jelaskan. Nah, di sini saya mulai dari sebelah sini dulu ya. Nah, ini adalah aki atau baterai ya teman-teman. Aki atau baterai ini harus kita rawat, harus kita perhatikan, terutama aki yang berjenis aki basah. Seperti ini adalah aki basah ya teman-teman. Aki basah ini harus kita cek mungkin 2 minggu sekali. Jika level air aki di bawah dari lower level ini, maka teman-teman harus mengisinya. Jangan sampai di bawah lower level teman-teman. Usahakan dia selalu berada di uppernya. Nih, berada di sini ya teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya air akinya di bawah lower, maka cepat sekali aki akan mengalami shock teman-teman dan nggak bisa ngecas lagi. Aki ini kan sebenarnya tempat menyimpan energi listrik ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini juga teman-teman perhatikan di katupnya ini, katup positif, katup negatifnya ini, adakah korosi-korosi yang ada di sini? Kalau misalnya ada, teman-teman bersihkan ya, gunanya untuk memperlancar transfer listrik ke kelistrikan mobil teman-teman. Nah ini harus selalu tertutup teman-teman, jangan sampai terkena komponen lain. Ada suatu kejadian bahwa katup positif ini menyentuh kap mesin dan terjadilah korslet. Oke, setelah aki di sini ada tempat penampungan air wiper ya teman-teman. Air wiper ini berguna untuk membersihkan kotoran pada kaca kita, jadi kita semprot dengan air. Nah ini adalah tempat airnya teman-teman. Usahakan air ini selalu terisi karena untuk keselamatan kita dalam berkendara juga, karena jika kotoran menumpuk di kaca dan kita nggak bisa membersihkannya, airnya nggak ada, maka wiper ini akan membuat baret dari kaca mobil kita teman-teman. Jadi usahakan cairan wiper ini selalu ada isi ya, jangan sampai kosong. Nah agar lebih enaknya pakai kit wiper fluid teman-teman, cairan khusus untuk membersihkan kaca pada kaca depan mobil kita. Nah selanjutnya di sini ada penampungan dari air coolant atau air radiator teman-teman. Nah di sini bisa dilihat ini ada batasnya teman-teman. Ini batasnya, bisa dilihat ya. Saya masukkan. Nah ini full, batas full, dan yang bawah itu tuh low, kelihatan tuh low ya. Nah jangan sampai cairan ini kosong ataupun melebihi dari batas ini, karena teman-teman di sini perlu udara juga, jadi nggak boleh melebihi dari batas full. Nah selanjutnya di sini ada filter udara yang bisa kita bersihkan sendiri. Kita bisa buka di sini, ada klamnya, kita bisa buka ya. Kita lihat kalau misalnya kotor udah nggak bisa dibersihkan lagi, teman-teman saya sarankan untuk menggantinya teman-teman.
Jadi sering-seringlah mengeceknya. Ini berfungsi untuk saluran masuk atau filter penyaringan dari udara sini masuk ke sini dan disaringlah oleh filter ini teman-teman. Jadi ini penyaring utama dari udara yang akan masuk ke dalam mesin nih, masuk ke throttle body. Nah, selanjutnya ini box filter, di sini ada box filter juga. Nah, di sini teman-teman radiator ini jangan dibuka ya. Kalau mau ngisi air radiator jangan di sini, tapi di sini teman-teman. Nggak boleh ngisi dari sini ya teman-teman. Karena ini berbahaya. Apalagi waktu panas, ini bisa menyemburkan cairan coolant ke atas dan bisa membuat teman-teman melepuh. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya, kalau di Sigra ini ada yang namanya motor fan. Bentar. Nah, ini motor fan ya teman-teman. Nih motor fan. Motor fan ini umurnya mungkin 100.000 km pada kendaraan Sigra ini. Mungkin ada juga yang 90.000 udah rusak. Nah, tandanya dia rusak itu oblak kipasnya teman-teman. Kipasnya oblak dan pada saat radiator hidup dia bunyi kretek-kretek. Nah, ini enggak oblak lagi teman-teman, karena barusan saja saya ganti. Saya sarankan gantinya ke bengkel resmi Denso ya teman-teman, karena merek originalnya juga Denso. Jadi kita bagusnya mengganti di dealer resmi Denso. Harganya nih, harganya di 675.000 teman-teman. Enggak terlalu mahal. Kalau kita ganti di bengkel kaki lima biasanya harganya 700-an ya teman-teman. Tapi kita pastinya kalau Denso lebih aman ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman untuk menyetel kopling, setelan kopling ini ada di sini di Sigra nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau menyetel kopling sebenarnya bisa setel sendiri. Nah, itu untuk menyetel kopling, ataukah terlalu ngangkat atau terlalu rendah bisa disetel di situ ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada fuse box atau kotak sekring. Kalau misalnya ada kendala pada mobil, bisa cek terlebih dahulu sistem kelistrikan. Misalnya ada kendala, bisa cek dulu. Di sini teman-teman, di sini ada sekring. Kalau aja ada yang putus bisa kita ganti sendiri teman-teman. Dan sekring ini banyak dijual di bengkel-bengkel. Nah, jadi tinggal cabut. Kita lihat kalau putus dia ada yang nggak nyambung di sininya. Saya coba cabut satu ya. Susah teman-teman, pakai alatnya ada di sana, ya. Sebenarnya mudah teman-teman ini kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah di sistem kelistrikan. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini ada support shock. Support shock ini akan terlihat dia kalau ngangkat. Kalau ngangkat itu berarti dia udah minta ganti ya teman-teman. Nah, ini masih kondisi normal. Selanjutnya setelah radiator udah, ini udah. Nah, di sini yang bisa kita cek selanjutnya yaitu oli mesin. Nah, ini stick oli teman-teman, bisa kita cek dasar ya. Kita mau mengecek kondisi oli mobil kesayangan. Nah, ini bisa dilihat. Ini olinya masih, sebenarnya kalau di kilometer itu belum waktunya ganti ya teman-teman. Nih olinya nih. Olinya pastikan nggak menggumpal, kurang jelas ya. Pastikan nggak ada gumpalan ya, atau sisa-sisa residu dari gear nih. Jangan sampai kurang dan jangan sampai kelebihan teman-teman. Ini batas maksimal, ini batas minimalnya. Nah, jadi cara mengeceknya tadi, setelah kita keluarkan kita lap lagi dengan tisu. Nah, jadi teman-teman
kita lap dengan tisu ya. Usahakan jangan sampai ada bekas-bekas waktu kita ngeluarinnya, jangan sampai ada bekas dari debu-debu di luar. Jadi lap lagi teman-teman untuk memasukkan lagi ke dalam lubang ini. Kita mau ngecek, tunggu sebentar, kita tarik lagi, kita lihat. Nah ini masih batas maksimal, olinya juga masih bagus. Nah berarti itu kondisi oli masih bagus teman-teman, nggak ada gumpalan ya, nggak ada gumpalan di olinya, tuh masih normal. Kita masukkan lagi. Nah di sini adalah untuk memasukkan oli mesin. Ini tutup oli mesin. Nah di sini adalah box atau wadah dari minyak rem teman-teman. Bukan minyak sebenarnya, ini adalah cairan rem. Jadi teman-teman bisa dicek ini warnanya. Kalau di Sigra ini warnanya agak kemerah-merahan ya teman-teman. Biasanya minyak rem itu warnanya bening. Jadi kalau misalnya ini udah kotor bisa kita kuras teman-teman. Kita bawa ke bengkel, kita kuras. Oke, selanjutnya yang masih bisa kita lakukan perawatan sendiri yaitu mengecek tekanan ban. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan ban sendiri ya teman-teman. Bisa dilihat panduannya di pintu sebelah kanan mobil masing-masing. Kalau misalnya tekanan bannya kurang harus kita sesuaikan teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita juga bisa melakukan pengecekan tekanan angin pada ban teman-teman. Nah, jadi saya ada alatnya, ini bisa beli online teman-teman, bisa kita cek sendiri tekanan ban mobil kita. Kita cek dengan cara ini, kembalikan dulu ke 0 ya. Selanjutnya kita bisa menekan pada klepnya ini 30 PSI, posisinya 30 PSI teman-teman. Jadi kalau dulu saya isinya 36, berarti ini udah berkurang ya teman-teman. Jadi harus kita melakukan pengisian pada ban, pengisian angin. Nah selanjutnya teman-teman yang bisa kita lakukan perawatan sendiri yaitu mengecek keausan ban. Nah bisa dilihat ya teman-teman, di sini dengan kasat mata kita bisa mengecek keausan ban. Nah seperti ini sudah mulai terlihat benjolan maksimal penggunaan ban. Nih teman-teman, nih ini harus ya mungkin 1 tahun lah masih bisa bertahan jika mobilnya jarang dipakai. Tetapi ini bisa kita rotasikan ke belakang teman-teman. Karena apa? Karena ban depan ini lebih cepat gundul, karena ban depan ini kan yang bergerak belok kanan belok kiri itu lebih banyak gesekan ke aspal. Nah jadi bisa kita rotasikan dulu ke belakang teman-teman. Gitu cara melakukan perawatannya. Nah selanjutnya bisa juga kita mengecek sepatu rem. Nah bisa, sebentar saya hidupkan senternya dulu. Nah itu terlihat sepatu remnya masih ada ya, masih lumayan lah itu ya, masih lumayan teman-teman. Nggak bisa masuk kameranya, tapi di sini kelihatan itu masih lumayan tuh, itu batasnya tuh. Nah jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kita juga bisa mengecek khususnya untuk penggerak roda depan ya. Penggerak roda depan kita bisa terlihat itu di bagian bawah itu penyambung as roda tuh, bisa dilihat ya bocor atau enggak. Selain itu kita juga bisa mengecek boot as rodanya.
Nah selanjutnya teman-teman bisa kita cek boot as roda ya. Boot as roda, ini bootnya teman-teman, ini boot dalam keadaan normal ya. Ini boot luar dan sana boot dalam. Nah bisa kita cek itu dalam kondisi normal. Kalau dia rusak, biasanya di sana ada bekas tumpahan gemuk. Nah itu masih normal ya, nggak ada bekas cipratan gemuk. Di sini juga nggak ada. Jadi begitu cara mengeceknya teman-teman, sama juga seperti di sana. Misalnya kita juga bisa mengecek, nah ini bocor. Nah, link stabil bisa kita cek. Nih, ini bocor teman-teman, kelihatan ya. Nah ini kelihatan link stabil, dia dari sini. Nih dari sini kelihatan. Tuh ini bocor. Tuh bisa digoyang-goyangkan. Nah kalau kemarin kita ganti sebelah kiri, sekarang sebelah kanan juga udah kena teman-teman. Kalau dia yang nggak bocor seperti ini, saya lihatkan. Nah ini posisi yang nggak bocor teman-teman, ini posisi normalnya ya, digerakkan dia. Nih, ini normal karena baru kita ganti teman-teman. Selanjutnya bisa dilihat juga, kita bisa mengecek as roda. Ini bootnya normal, ini kondisi normal ya. Nah di dalam sana juga ada boot as rodanya. Coba kita lihat dari bawah. Nah itu teman-teman, itu kondisinya juga normal, nggak ada cipratan dari gemuk. Itu warnanya memang hitam ya teman-teman, tapi nggak bocor, nggak ada cipratan gemuk di sana. Sekian video teknik dasar perawatan mobil ya teman-teman. Bisa kita lihat tadi ada beberapa bagian yang harus diganti, seperti link stabil yang tadi udah sobek, harus segera kita lakukan penggantian teman-teman, jangan kita biarkan. Karena apa? Karena berdampak pada kenyamanan pada saat kita berkendara. Pastinya akan membuat kaki-kaki kanan, yang tadi kan kaki kanan yang bermasalah atau yang sobek, itu akan bunyi geruduk-geruduk teman-teman. Pastinya kurang stabil waktu pada saat kita manuver kanan kiri, teman-teman akan berpengaruh. Nah jadi teman-teman, hanya itu saja PR dari mobil ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.